Ya, oke ya teman-teman ya. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya yaitu Oppo F7 dan di video sebelumnya filenya video itu nggak lengkap ya. Jadi untuk perbaikan tombolnya belum di saya videokan dan ini video kelanjutannya. Nah, ini nanti akan saya beri judul sesuai judulnya ya, yaitu cara memperbaiki tombol Oppo F7 yang tidak bisa karena kemarin sudah dicek yang kata si pemiliknya matot ternyata cuma tombolnya saja. Jadi di video kali ini saya akan mengeksekusinya ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Untuk yang pertama kita lepas dulu di bagian ini soket fingerprint ya. Nah, ini masih terlem seperti ini. Ya memang ini masih segel ya HP-nya, jadi masih belum pernah dibongkar. Nah, ini kita lepas dulu untuk fingerprintnya. Setelah itu kita lepas di bagian mesinnya. Ya, cerita sedikit karena video kemarin itu filenya saya cari nggak ketemu. Ketemunya cuma sepotong ya, mungkin kurang lebihnya durasinya cuma 3 menit. Nah, itu karena saya belum menemukan file yang ini. Jadi kalau saya menemukan file yang ini eh, otomatis saya akan jadikan satu, tapi nggak apa-apa. Teman-teman bagi kasus awal ini yang belum mengerti kasusnya, silakan kalian simak video saya sebelumnya ya. Nah, ini sudah terupload juga untuk video yang sebelumnya, oke, yang penjelasan kasusnya ini. Nah, ini kayaknya kita tidak perlu bongkar mesin ya. Nah, ini langsung ke inti permasalahannya saja, yaitu tombol powernya yang rusak. Jadi kita akan servis ya. Jadi kita akali dengan menambahkan ganjel. Ganjelnya bisa apapun ya. Nah, bisa jadi tisu ataupun tambah lem ataupun karet. Saya biasanya seperti ini aja, tapi tergantung kondisi juga. Kalau karet biasanya ya eh, enak itu, clicky itu ya. Kalau yang lainnya biasanya agak keras, tapi tergantung sih, tergantung ya teman-teman ya. Kadang juga karet juga karena dia lentur jadi kurang presisi, bisa bisa jadi di tombol pun juga nggak enak ya. Nah, ini potong sedikit dulu untuk karetnya, ini secukupnya aja. Nah, dikira sudah cukup. Nah, yang kecil aja. Terus juga kalian siapkan lem G, pinset untuk memegang eh, ininya ya, memegang karetnya ini yang kecil. Dan ini lem G ini otomatis pasti akan, kalau lama nggak digunakan pasti akan keras ya. Jadi kita tusuk dulu pakai jarum. Oke teman-teman. Nah, ini sudah bisa untuk menetes untuk lem G-nya. Kita tuangkan sedikit di sini. Nah, pakai alas ini ya, biar nggak kemana-mana. Nah, oke. Nah, ini pakai pinset juga untuk menaruh pas presisi di bagian tengah ya. Jadi yang diperlukan itu di bagian tengah. Ya, kita kasih ganjel di bagian tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini keburu lemnya kering jadi harus cepat ya. Jadi harus eh, nggak boleh lama juga. Nah, kalau sudah kita tambahin lem sedikit aja. Nah, kalau sudah kita tunggu sampai dia mengering. Nah, biasanya kalau di karet itu mengeringnya agak lama. Jadi kita tunggu. Nah, nanti kalau sudah agak, ya istilahnya agak mengeras, sambil kita sebelum kering ini kalau kurang presisi kita presisikan dulu ya. Nah, barangkali dia kurang pas tengah, terus atas bawahnya kurang, itu bisa kita atur dulu. Oke, nah ini kita rapikan pakai tisu yang lem yang berlebih. Nah, ini kalau lem berlebihan juga dia nanti ndak bisa masuk ya, karena ketambahan lem jadi keras, jadi seret, jadi nggak enak untuk pas di tombol. Jadi seperti itu. Nah,
ini agak-agak sulit. Kalau ganti tombol itu yang sulit merek-merek Samsung ya teman-teman ya. Apalagi Samsung yang harus bongkar layar seperti Samsung J5 J5 itu ya. Nah, kalau yang Samsung biasanya kalau misalkan nggak ada eh sulit untuk beli spare partnya, biasanya saya juga pakai karet. Tapi kalau saya mending saya belikan tombol fisiknya itu ya, yang ada di luarnya itu mending saya belikan itu. Kalau nggak ada di eh, tempat jual beli di sekitar itu, biasanya saya pilih online aja, karena kalau menggunakan karet itu presisinya sulit, terus yang kedua memakan waktu. Itu eh, ongkosnya pun nggak sepadan dengan resiko menurut saya ya. Jadi bongkarnya itu penuh resiko, bisa layarnya pecah atau berpengaruh ke layar. Nah, jadi daripada resiko, ya pokoknya teman-teman bongkarnya itu hati-hati. Terus pas waktu ganti tombolnya itu teman-teman ganti aja langsung ya. Jadi jangan pakai karet, jangan pakai dia kali lah. Enak pakai langsung aja, nanti bisa untuk menghemat waktu ya. Jadi seperti itu. Nah, usahakan kalau beli jangan sembarangan ya. Jadi warnanya disamakan gitu ya sama tulangannya HP. Misalkan warna silver dibelikan warna putih atau gold, itu nggak sama. Teman-teman harus beli yang warna silver juga, jadi agar sinkron. Contohnya seperti ini ya, Oppo. Nah, ini sudah bisa teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini, tombol dan juga casing warnanya sama seperti itu. Oke, ini sudah bisa ya. Tadi sudah saya pencet-pencet, coba lagi ya. Ini SIM cardnya saya pasang juga sekalian agar tidak lupa. Nah, karena sering lupa ya teman-teman. Oke, seperti ini kita masukkan, kita pencet. Nah, ini ya. Nah, on off-nya sudah bisa. Nah, seperti itu ya. Oke, ini karena saya tidak tahu passwordnya, jadi tidak bisa ngetes. Yang penting di sini dinyalakan sudah bisa. Jadi di cas pun sudah bisa, di pecah-pecah sudah bisa tanpa harus membuka casing. Yang di video pertama itu kita membuka casing itu hanya untuk mengecek apakah yang rusak itu tombol power di dalamnya atau tombol fisik ya yang ada di casing itu. Nah, itu perlu seperti itu karena eh, kita tidak tahu ya kerusakannya gimana, kronologinya gimana. Bisa jadi karena pengaruh umur HP-nya, karena pengaruh penggunaan, karena bisa jadi terkena air. Kalau terkena air itu biasanya dia langsung menyerang ke bagian yang rusak itu fleksibelnya, jadi yang dalam itu kontrol eh, yang membuat konslet itu biasanya. Jadi biasanya restart restart terus. Kadang kalau tombol volume terus tombol powernya jadi satu, biasanya dia error, volumenya naik turun sendiri seperti itu. Nah, yang terakhir kita coba cas apakah dia bisa charger. Nah, itu bisa ya, ada tambah logo peti dan juga ada presentasi baterainya di sini. Nah, jadi aman ya untuk kasus kali ini down. Dan itu dia untuk teman-teman yang mengalami tombol powernya tidak bisa. Semoga bermanfaat setelah melihat video ini, khususnya yang HP-nya sama seperti yang saya servis ini ya, Oppo F7. Nah, semoga saja bisa terbantu dengan video ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Video kali ini cukup segini dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian komentar di kolom komentar. Oke, kalau suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Oke, mantap. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Oke, bye bye.